في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله على آله وصحبه وسلم في الحديث: لو كان بينك وبين العلم بحور من النار فادخل. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana oleh Allah yang masih memberi kita kesehatan dan melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang mulia ini. Salawat diiringi salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang dulu dari alam jahiliyah Rasulullah bawa ke alam Islamiyah, atau dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Ta'zim wa takrim yakni kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama uzzamaniyin yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan yakni kepada seluruh hadirin yang telah berhadir pada majlis yang mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membahas, yakni oleh ustaz kita, guru kita Ustaz Muhammad telah membahas tentang ma yajibu fi haqqillahi ta'ala wa ma yastahilu fih. Jadi sesuatu yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala dan yang mustahil. Wa dhidduhu itu lawannya, yang mustahil. Dari 20 sifat tersebut terbagilah sifat Allah Subhanahu wa taala kepada 4. Yang pertama digolongkan kepada sifat nafsiyah, sifat diri zat. Kemudian sifat salbiyah, sifat yang menolak atau mentiadakan, sifat yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat ma'ani, sifat ma'ani yang ada pada Allah. Sifat ma'ani ini kalau pada manusia itu sifat yang tak bisa dilihat. Dan sifat ma'nawiyah terlahir daripada sifat ma'ani. Membahas tentang keempat-empat ini, kalau menurut Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu sifat ma'ani itu tidak disebutkan. Tidak disebutkan lagi. Kenapa? Karena sudah ada sifat maknawiyah di dalamnya. Sifat maknawiyah itu sudah melengkapi kepada sifat ma'ani. Kemudian sifat nafsiyah, sifat diri zat, itu yang pertama adalah wujud. Hanya satu dia, wujud, sifat diri zat. Kemudian sifat salbiyah, sifat menolak atau mentiadakan sifat-sifat yang memang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Nah,
Penjelasan daripada sifat salbiyah ini, tatkala ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini baharu sifatnya, itu ditolak oleh sifat salbiyah. Kenapa? Karena sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala itu sifat qidam. Sifat qidam itu terdahulu dia, dan tidak ada kapan tanggal ada. Makanya kalau diibaratkan seperti bendungan, air dan bendungan, bendungan ini sifat salbiyah, kemudian air ini adalah sifat-sifat yang memang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang sifat-sifat yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala, nah bendungan ini yakni sifat salbiyah sudah siap dia. Ketika ditabrak langsung kembali ke asalnya. Jadi benteng, sifat salbiyah ini jadi benteng. Begitu juga di dalam wahdaniyah. Wahdaniyah ada, misalkan ada orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini punya anak, punya teman, punya orang tua. Lalu ditolak oleh sifat salbiyah ini. Kalau sifat nafsiyah itu nama lainnya sifat wujudiyah. Kalau sifat salbiyah itu sifat ma'dum, yang memang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak layak. Ada 5, mulai dari qidam sampai ke wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Nah, itu sifat ma'ani. Sifat yang memang berdiri pada zat, yang namun itu tidak bisa kita lihat kalau pada manusia. Kalau pada Allah, kalau seandainya sifat ini yang ada 7 ini, sifat ma'ani ini juga tidak bisa kita lihat pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hasil daripada ta'alluq atau perbuatan sifat ini bisa kita lihat. Contohnya seperti qudrah. Qudrah daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Hasil daripada sifat qudrah itu bisa kita lihat. Tapi sifat qudrahnya sendiri itu tidak bisa kita lihat. Umpama kekuatan yang ada pada manusia itu bisa kita tahu karena mengangkat satu benda yang memang berat. Tapi sebesar mana kekuatannya, bentuknya seperti apa, kita tidak bisa lihat. Itu sifat ma'ani. Kemudian sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah juga ada 7. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jadi kalau kita ini menurut Imam Abul Hasan Asy'ari, yakni pendiri akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu beliau juga menyebutkan ada ma'ani, ada ma'nawiyah. Abu Mansur Al-Maturidi itu tidak disebutkan lagi ma'ani, sifat-sifat ma'ani, akan tapi langsung disebutkan sifat ma'nawiyah. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena sifat ma'ani ini sudah melengkapi di sifat ma'nawiyah. Contohnya seperti qudrah. Qudrah itu sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyahnya apa? Qadiran. Qadiran. Jadi yang mampu, kalau bahasa terjemahnya bahasa Indonesia, yang mampu, qadiran. Kalau qudrah mampu. Kalau yang mampu ini itu sudah melengkapi, dia berarti mampu. Yang kuat berarti ada sifat kuat padanya, sudah melengkapi. Sehingga kalau tak ada sifat kuat pada seseorang, nggak mungkin dikatakan seseorang yang kuat. Jadi menurut Abu Mansur Al-Maturidi tidak disebutkan, akan tetapi tidak dinafikan. Tidak disebutkan bukan berarti tidak
tidak dihitung, akan tapi sudah termasuk ke dalam maknawiyah. Jadi tidak perlu ditulis lagi sifat ma'ani. Kemudian yang selanjutnya, wal jaizu fi haqqihi ta'ala fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Sudah ada sifat, sudah kita pelajari sifat yang wajib, sifat mustahil, sekarang yang jaiz pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jaiz. Yang jaiz apa? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah Subhanahu wa taala boleh, maksud boleh itu bukan wajib, bukan mustahil, boleh-boleh saja bahasa kita. Menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Maka ketika Allah titipkan kepada kita harta, itu bagaimana? Jangan sombong. Kenapa? Karena itu harta titipan. Dan bagi Allah bukan wajib menitipkan harta pada seseorang hamba, akan tapi harus, boleh-boleh saja. Ya kalau tidak dititipkan harta kepada seseorang ini, ya boleh saja. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan bumi ini, boleh saja. Cuman pada kejadiannya Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bumi ini dan isi di antara langit dan bumi. Itu pada kenyataannya. Yang namun secara akal, hukum akal, itu boleh-boleh saja Allah taala menjadikannya, dan boleh-boleh saja Allah taala tidak menciptakan. Seperti hidup pada manusia. Hidup pada manusia itu bukan wajib Allah Ta'ala menghidupkan kita. Dan bukan mustahil Allah Ta'ala itu tidak menghidupkan kita. Jadi hidup pada manusia ini harus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh dihidupkan, boleh dimatikan, boleh tidak dilahirkan sama sekali. Boleh-boleh saja. Itu makna jaiz pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang jadi kewajiban bagi kita itu meyakini bahwasanya di dalam sifat Allah itu ada sifat jaiz, dalam artian boleh-boleh saja Allah menciptakan sesuatu dan boleh-boleh saja Allah tidak menciptakan sesuatu. Itu wajib kita yakini. Kemudian fi'lu kulli mumkin. Mumkinin ini makhluk. Ada 3 bahasa di dalam ilmu tauhid. Ada namanya mumkin, ada namanya makhluk, ada namanya alam. Semua ini yang ketiga-tiga ini maksudnya sama. Ma siwallah, sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu bisa dikatakan makhluk, bisa dikatakan mungkin, bisa dikatakan alam. Karena secara serapan bahasa Indonesia yang dikatakan alam adalah penghijauan-penghijauan, pemandangan-pemandangan. Tetapi di dalam ilmu tauhid yang dikatakan alam yakni selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, artinya sudah beda. Seperti halnya ada orang bertanya, kenapa Allah Ta'ala tidak berwujud? Maksud wujud dalam serapan bahasa Indonesia itu, wujud itu berbentuk. Tapi di dalam tauhid, wujud itu ada. Jadi seolah-olah dia kontradiksi ya artinya. Yang namun pada hakikatnya, wujud yang arti yang sebenarnya yaitu ada. Cuman karena serapan ke dalam bahasa Indonesia berbeda, jadi seolah-olah pemahaman pemikiran orang Indonesia ini, kenapa Allah tidak berbentuk? Jawabannya karena Allah yang cipta bentuk. Allah yang cipta bentuk, Allah yang cipta waktu. Allah tidak masuk ke dalam waktu yang kita lalui ini. Tidak masuk karena memang Allah Subhanahu wa taala yang cipta waktu. Kemudian mungkin ini ada terbagi dia.
ada 4 pembagian mungkin atau makhluk atau alam. Yang pertama mungkin wujud ba'dal adam. Artinya mungkin ini ada sesudah tiada. Apa ada sesudah tiada? Contohnya pada kita sendiri. Dulunya kita tiada. Karena dilahirkan ke dunia ini jadi ada. Itu namanya mungkin wujud ba'dal adam. Kemudian yang kedua, ada yang namanya mungkin adam ba'dal wujud. Atau yang bahasa terjemah kita bahasa Indonesia, yang dulunya tidak ada, yang dulunya ada, sekarang sudah tidak ada. Yang tadi dulunya tidak ada, sekarang ada. Kalau yang kedua, dulunya ada, sekarang tidak ada. Umpamanya ya orang-orang yang terdahulu pada zamannya, yang sekarang kita tidak bisa lagi berinteraksi karena sudah wafat, sudah meninggal, sudah diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dikatakan dengan mungkin pembagiannya adalah mungkin sayujad. Selagi akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud selagi akan diciptakan ini selagi akan dikeluarkan, dinampakkan pada kita, dinyatakan, dan sehingga kita bisa melihat satu kejadian yang memang ke depan akan terjadi sesuatu. Yang namun pada azali Allah Subhanahu wa taala semua itu sudah tertulis ya, pada azali. Umpamanya terjadi meletus gunung berapi tanggal 29 Februari 2022. Kan kita belum sampai kehidupan kita ke 29 Februari. Namun di azali itu sudah ada. Sudah ada yang namun dikeluarkan, dinyatakan sehingga kita bisa menyaksikannya di tanggal 29 Februari 2022. Karena pada azali ini itu menyangkut dengan suluhi qadim dan tanjizi qadim nanti. Kalau suluhi qadim bahasa kita patut, tapi belum kejadian. Umpamanya seperti air ini. Ini air di sini patut ada, patut tiada. Ya kan? Patut ada air, patut tak ada air. Tetapi ketika sudah ada, barulah dinamakan tanjizi qadim. Karena memang sudah ditetapkan ada. Tanjizi qadim itu ta'aluk daripada sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanjizi qadim ini dilahirkan ke dunia, misalkan apa? Aqua ini dilahirkan ke dunia sehingga kita bisa melihatnya, bentuknya bagaimana, apakah bulat atau kotak atau panjang itu, barulah lahirnya yang namanya tanjizi hadis. Kira-kira paham tentang ini? Insya Allah. Itu kalau di pondok itu namanya bodrek, obat sakit kepala. Suluhi tanjizi, suluhi qadim, tanjizi hadis. Pemahamannya memang sudah dulu-dulunya, sebelum semuanya ada. Itu suluhi qadim. Itu juga bersifat qadim, yang memang bukan tak ada tanggal kapan ada. Nah, tak perlu diluas-luaskan, takutnya bingung pula nanti. Adapun dalil daripada sifat yang jaiz pada Allah Subhanahu wa taala, wad dalilu ala dzalika
annahu law wajaba alaihi subhanahu wa ta'ala fi'lu syai'in aw tarkuhu la sara jaizu wajiban aw mustahilan wa huwa muhal. Jadi dalil, ini dalil akli yang dipakai. Dalil akli yang dipakai di sini, seandainya wajib oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu, itu wajib pada Allah Ta'ala. Sungguh jadilah yang jaiz ini akan suatu kewajiban atau suatu yang mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa muhal. Jadi sesuatu yang jaiz ini yang jadi wajib atau yang jadi mustahil itu juga mustahil pada Allah. Karena yang pada mungkin ini itu semuanya jaiz pada Allah, boleh diciptakan, boleh tidak. Jadi kalau dalil di sini, seandainya Allah Ta'ala wajib menciptakan kita, sungguh lemahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena terpaksa menciptakan kita. Terpaksa, mesti diciptakan, kan gitu. Terpaksa berarti. Seperti kita salat 5 waktu. Ikhlas enggak ikhlas, yang namun itu tetap kewajiban. Ikhlas kita salat, enggak ikhlas juga kita salat, yang namun salat itu tetap jadi kewajiban bagi kita. Sehingga terkadang memaksa kita untuk melakukan salat tersebut karena suatu kewajiban bagi umat manusia. Atau mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Kalau mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, bukti dan nyatanya kita sudah diciptakan. Malah sebalik hakikat. Sebalik hakikat. Dan keduanya itu mustahil pada Allah. Mustahil wajib menciptakan kita, atau mustahil tidak menciptakan kita. Itu mustahil pada Allah. Yang namun menciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Itu tentang masalah sifat yang harus atau sifat yang jaiz pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaiz artinya harus. Makanya yang wajib tetaplah wajib. Jangan nanti ketika ditanya pada kita, Pak, Bapak udah ngaji, Pak? Iya, saya udah ngaji. Makna atau arti wajib yang sebenarnya bagaimana? Jangan dijawab harus. Ya, jangan dijawab harus. Wajib bagi manusia kalau melalui syariat fikih itu, kalau kita kerja dapat pahala, kalau kita tinggal itu berdosa dan disiksa. Berbeda halnya dengan harus. Kalau harus kita lakukan tak dapat pahala, dan kita tinggalkan itu tidak berdosa juga. Kalau pada ilmu akal, wajib itu apa? Sesuatu yang tidak diterima oleh akal untuk tiadanya sesuatu tersebut. Berarti yang diterima oleh akal adanya sesuatu tersebut. Sedangkan jaiz pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akal menerima sesuatu tersebut, terkadang ada, terkadang tidak ada. Itu yang jaiz pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian judul baru, sudah kita bahas tentang sifat yang wajib, ma yajibu, ma yastahilu, wa ma yajuz, dan sesuatu yang jaiz pada Allah. Jadi kesimpulan yang jaiz ini apa? Allah Ta'ala boleh saja menciptakan, boleh tidak menciptakan, itu saja. Dalilnya, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala wajib menciptakan kita, itu sudah terpaksa Allah Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil
wajib tidak menciptakan kita? Buktinya sudah ada, kita sudah lahir ke dunia. Kemudian kita wajib meyakini bukan hanya ma yajibu, ma yastahilu dan ma yajuzu pada Allah. Kita juga wajib meyakini yang bahwasanya ma yajibu fi haqqir rusul wa yajibu fi haqqir rusul alaihimus salatu wassalam as-sidqu wa dhidduhu al-kidhbu. Jadi sudah kita yakini yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, dan yang jaiz pada Allah. Sekarang wajib kita yakini yang bahwa ada sesuatu yang wajib pada sekalian Rasul. Pada sekalian Rasul, semua Rasul. Jumlah Rasul semua berapa? 313. Kalau untuk Nabi itu 124.000. Kalau untuk Nabi. Yang wajib kita ketahui 25, tak banyak-banyak. Itu pun kalau disuruh coba sebutkan, itu pun kebalik-balik. Padahal Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim, Ismail, udah disebut Ismail duluan baru Nabi Ibrahim. Kemudian pada segala rasul ini, semua rasul itu wajib ada sifat jujur. Sifat jujur, sifat benar. Ada rasul yang tak jujur? Tak ada. Karena memang wajib pada rasul ini bersifat dengan jujur. Dan lawan jujur, kizbu artinya apa? Dusta. Pernah enggak Rasul berdusta? Rasul berdusta tapi tidak dianggap dusta sebenarnya. Bagaimana tatkala seorang ingin membunuh anaknya sendiri, ketika itu Rasulullah melihat satu orang sedang lari, datang orang lain atau bapaknya si anak ini tanya ke Rasulullah. Apa ditanya? Wahai Muhammad, pernahkah kamu melihat orang yang lewat di depan kamu ini? Kemudian Rasulullah mundur 3 langkah dan mengatakan, selama saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang yang lewat di sini. Itu apakah dianggap kizbu, berdusta? Tidak. Karena ketika ditanya Rasulullah posisinya pada posisi di depan, dan ketika menjawab Rasulullah posisinya bukan lagi posisi di depan tapi udah di belakang. Dan kejadian itu memang kejadian yang memudaratkan seseorang, hendak dibunuh. Dalilnya bagaimana? Bukti bahwasanya pada Rasul itu wajib bersifat jujur. Wad dalilu ala dzalik annahum law kadzabu lakana khabarullah subhanahu wa ta'ala kadziban wa huwa muhal. Seandainya dari mulut para rasul ini adalah sesuatu yang bohong, yang dusta, sungguh wahyu yang disampaikan oleh para rasul ini juga dusta. Karena kedustaan yang keluar daripada mulut para rasul. Kemudian wayajibu fi haqqihim alaihimus salatu wassalam al-amanah wa dhidduha al-khiyanah. Wad dalilu ala dhalik annahum law khanu bi fi'li muharram au makruhin lakana ma'murina bimithli dhalik wala yasihu an nu'mara bimaharrimin au makruhin. Kemudian pada Rasul mempunyai sifat al-amanah, sifat amanah.
Wajib pada Rasul mempunyai sifat amanah. Makanya Rasul kita Nabi Muhammad SAW digelar Al-Amin, dapat dipercaya, tidak mengkhianati. Dan lawan daripada sifat amanah adalah khianat. Dalil daripada sifat wajib ada sifat amanah pada sekalian Rasul, seandainya Rasul ini berkhianat dengan melakukan perbuatan haram dan sesuatu yang makruh, sungguh kita juga diperintahkan seperti demikian, melakukan hal yang haram dan melakukan hal yang makruh. Yang namun tidak sah bagi Rasul itu memerintahkan, dan kita juga tidak boleh untuk memerintahkan hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dimakruhkan. Contohnya hal-hal yang diharamkan oleh syariat, apa? Berjudi. Seandainya Rasulullah berkhianat menyuruh kita untuk bermain judi umpama, seandainya, sungguh apa yang diperintah oleh Rasul kepada kita, kita juga memerintahkan kepada orang lain. Karena itu memang perintah daripada Rasul. Tapi bukan demikian, yang itu mustahil. Yang namun Rasul tetap memerintahkan kepada kita yang baik-baik. Karena menerima amanah daripada Allah ini sesuatu untuk dilakukan yang baik-baik. Nah, sehingga ketika kita mendengar hadis daripada Rasulullah untuk mengajak umat manusia melakukan perbuatan baik, dan kita juga ikut andil mengambil posisi untuk mengajak manusia kepada jalan kebaikan, karena memang perintah daripada Rasul. Makanya Rasulullah SAW tak pernah mengkhianati seseorang. Ada suatu ketika, ini cerita dikit nggak apa-apa, Suatu ketika ada namanya, kalau bahasa kita kancil, sejenis kancil, sejenis kancil itu sudah diwanti-wanti oleh Yahudi, ingin dijerat, mau ditangkap. Ketika itu makhluk yang berjenis kancil ini ditangkap oleh Yahudi. Rupanya kancil ini betina dia, betina. Akhirnya dengan izin Allah si kancil ini meminta tolong pada Rasulullah. Tatkala itu Rasulullah memang berada di kawasan itu, sedang berada di kawasan itu. Apa kata si kancil? Wahai Rasulullah, coba lihat aku, sungguh sayang nasibku, aku sudah ditangkap oleh Yahudi, wahai Rasulullah. Padahal wahai Rasulullah, aku punya 2 anak yang baru kulahirkan kemarin. Tolong bilang ke Yahudi ini, wahai Rasulullah, aku menyusui anak aku dulu. Setelah aku menyusui anakku, aku balik lagi ke sini. Lalu Rasulullah berkata pada Yahudi, lepaskan dia. Jadi yang namanya Yahudi sudah capek dikejar-kejar tadi, akhirnya dapat, enak aja dilepaskan begitu saja. Nggak boleh dilepaskan. Yang namun kata Rasulullah, biarkan dia menyusui anaknya dulu, setelah itu dia balik lagi ke sini. Kan pikiran aneh Yahudi. Kalau hewan sudah dilepas, ya mana mungkin balik lagi. Akhirnya apa ditentang ke Yahudi, ke Rasulullah oleh Yahudi. Wahai Muhammad, apa jaminannya? Apa jaminannya? Apa kata Rasulullah? Jaminannya leher saya, kata Rasulullah. Jadi Yahudi ini kan ambil kesempatan, sedangkan Yahudi lain memang mengincar nyawa Rasulullah. Ini pas sekali ini.
Kalau kita berhasil membunuh Muhammad, kita adalah diangkat menjadi orang yang terpandang di dalam kalangan kafir-kafir. Sehingga pada waktu itu boleh dilepaskanlah si Kancil ini, dan lari Kancil menemui anaknya. Setelah ditemui anaknya, kata Kancil kepada anaknya, "Wahai anakku, cepatlah kamu menyusui, karena aku sudah ada janji dengan Rasulullah. Aku dijerat oleh Yahudi sehingga aku tertangkap, dan jaminannya adalah Rasulullah." Lalu apa kata anak Kancil ini? "Wahai ibuku, kalau engkau berjanji dengan Rasulullah, cepat engkau penuhi janji itu." Kenapa? Karena kalau kami tidak menyusui, bisa kami minum air-air yang ada di sungai-sungai. Tapi kalau ini, wahai ibu, engkau berjanji dengan kekasihnya Allah, engkau tidak mungkin mengkhianati kekasih Allah. Lalu tak lama kemudian, setelah mengucapkan kata perpisahan dengan anaknya, Kancil ini balik lagi, pas dijeratan lagi dia. Balik duduk dia di situ. Akhirnya tercengang Yahudi yang melihat. Ini kok bisa balik lagi? Kemudian mengambil posisi di tempat semula. Kemudian dilihat atas Rasulullah. "Wahai Muhammad, aku akui kebenaran agama yang kamu bawa saat ini." Lalu Yahudi ini minta diislamkan oleh Rasulullah. Akhirnya disyahadatkan oleh Rasulullah, Islamlah Yahudi. Kemudian menyangkut dengan Siddiq pada Rasulullah. Rasulullah benar mengatakan yang tadi, dia akan kembali, ya dia kembali. Apakah Rasulullah ini berkhianat? Tidak juga berkhianat, karena adanya sifat Siddiq pada Rasulullah, tak mungkin lagi berkhianat. Orang berkhianat umumnya dia berbohong. Jadi dari kisah tersebut yang bahwasanya kita ambil hikmah pada Rasulullah, tidak ada sifat kizib atau dusta, dan tidak ada sifat khianat pada Rasulullah. Kemudian insyaallah mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sifat tabligh dan sifat fatanah pada sekalian Rasul. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Jam 6:09. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan, kesilapan serta kejanggalan, nanti boleh ditanya waktu kita sambil duduk-duduk gitu ya, biar agak tenang sedikit. Saya juga mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Fahamkanlah kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
يا رب صل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون